Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu, NIM 612062020091, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 4, akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah pengertian ontologi dan aliran ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yakni ontos yang berarti ring dan logis yang berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi menurut istilah yakni ilmu yang membahas tentang segala sesuatu atau hakikat yang ada. Ontologi dapat diartikan juga sebagai ilmu yang membahas tentang realitas kehidupan atau alam sekitar, baik yang bersifat abstrak atau gaib, ataupun yang bersifat jasmani atau tanpa indera. Aliran dalam ontologi. Aliran-aliran dalam ontologi terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwasanya segala hakikat berasal dari kenyataan saja. Aliran ini juga tidak mempercayai adanya suatu kenyataan yang melebihi satu. Yang kedua, dualisme. Merupakan suatu aliran yang memiliki pendapat untuk menyatukan dua aliran yang berbeda, yakni materialisme dan idealisme. Pada hal ini, aliran ini berpendapat bahwa adanya perbedaan kedudukan antara ruh dan jiwa. Yang ketiga, aliran plural yang memiliki arti banyak, sehingga dapat diartikan bahwa bermacam-macam bentuk itu kenyataan. Yang keempat, aliran nihilisme. Aliran ini menyatakan bahwa dunia itu terbuka untuk bebasan dan segala kreativitas manusia. Dan yang terakhir, aliran agnostitisme. Aliran ini berpaham yang terletak pada teisme dan ateisme. Mereka ini antara punya Tuhan dan tidak. Materi yang kedua adalah pengertian epistemologi dan penjelasan tentang aliran rasionalisme, positivisme, dan empirisme. Epistemologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan teori ilmu pengetahuan. Epistemologi mempelajari mengenai dunia ilmu pengetahuan, rasionalitas kepercayaan, dan keputusan hati. Aliran rasionalisme yaitu tahan yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah akal atau rasio. Empirisme yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan yang bermanfaat pasti dan benar hanya diperoleh oleh indera atau empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Positivisme adalah aliran yang di dalamnya tampak seperti apa adanya dan mengatakan bahwa pengetahuan objektif hanya pengalaman yang berdasarkan pengalaman yang ketiga adalah pengertian aksiologi dan pendekatan-pendekatan dalam memahami aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan aksiologi dalam pendidikan Islam merupakan diskursus yang masih sangat penting dan relevan hingga saat ini. Seluruh proses kependidikan Islam, baik ke dalamnya melibatkan aspek kurikulum, pembelajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, dan manajemen kelembagaan, dan seterusnya, mempunyai satu muara atau hilir yang sama, yaitu mendukung ketercapaian aksiologis dalam pendidikan Islam. Materi keempat adalah perbedaan antara ilmu etika dan etika ilmu, serta bagaimana seharusnya etika bagi seorang yang berilmu. Metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya adalah etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian terhadap perilaku tersebut. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis objek dan sikap epistemologis, yaitu dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi yang disesuaikan dengan metodologisnya. Salah satu yang dapat saya pahami dari belajar filsafat yaitu berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoaks. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa terpengaruh oleh orang lain. Itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.